Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiatul Adawiyah dari kelas TIB dengan NIM 18025050279. Di sini saya akan menyelesaikan tugas 15 dari mata kuliah komputer grafik, di mana di tugas ini ada sebuah tutorial, di mana tutorial ini berisikan 8 cara sukses berjualan di marketplace. Marketplace di sini misalnya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, atau aplikasi-aplikasi perbelanjaan yang biasa kita gunakan. Oke, yang pertama mencari produk dan supplier yang tepat. Ini sebenarnya lebih dikhususkan kepada seseorang yang sebagai dropshipper. Dropshipper itu adalah orang yang berjualan tapi dia tidak stok barangnya sendiri. Jadi kayak misalkan bisa juga dikatakan sebagai marketer atau barang orang yang dijualkan tetapi atas nama kita gitu. Jadi dropshipper itu seperti itu. Nah, jadi tahap pertamanya itu mencari produk dan supplier yang tepat. Artinya kalau misalkan kita sebagai seorang dropshipper terus barangnya atau suppliernya itu juga baik ke kita, maka dampaknya juga akan baik ke usaha kita itu sendiri. Ya misalkan kayak kita mau ada orang order barang ke kita, terus kita juga ngomong ke suppliernya, terus respon suppliernya baik, otomatis kita juga bisa cepat fast respon ke customernya kita sendiri. Tapi kapan suppliernya itu kurang baik, maka akan berdampak juga ke usaha itu kita sendiri. Yang kedua, bikin toko semenarik mungkin. Oke, toko di sini maksudnya kan seorang dropshipper ini lebih khusus ke dropshipper atau pemilik barang juga bisa, pemilik barang itu sendiri yang bukan dropshipper, yang kita punya produk sendiri. Kenapa tokonya harus menarik? Karena kebanyakan orang jika ingin berbelanja ketika masuk ke sebuah toko itu pasti akan memperhatikan tokonya dulu, entah itu bagian depannya dulu, terus isi tokonya bagaimana, lalu arsitektur tokonya bagaimana. Nah, begitu juga walaupun dengan berbelanja di marketplace, orang akan memperhatikan foto profil dari tokonya itu bagaimana, terus sampelnya bagaimana, lalu deskripsi tokonya sendiri bagaimana. Setidaknya di toko itu, ketika orang masuk ke toko itu, rasa percaya untuk berbelanja itu ada. Apalagi kan marketplace itu belanjanya sistem belanja online kan ya. Jadi rasa percaya ke toko itu ada karena informasi-informasi yang kita butuhkan sudah dipampang nyata di bio toko itu sendiri atau di foto itu sendiri. Lalu yang ketiga, mengedit gambar produk semenarik mungkin. Nah, ini lebih dikhususkan walaupun misalkan bukan dropshippernya, kita sebagai pemilik barang, dropshipper juga bisa. Misalkan kita adalah pemilik barang, kita harus bisa foto produk kita semenarik mungkin, karena kebanyakan orang akan berbelanja, maksudnya keinginan berbelanjanya itu lebih tinggi ketika melihat foto produknya itu bagus. Pengalaman sendiri juga seperti itu. Ketika foto produknya bagus, deskripsi fotonya itu bagus, maka keinginan berbelanja itu seperti langsung ada. Nah, kita sebagai seorang yang memiliki produk itu, misalkan kita sebagai pemilik produknya, usahakan fotonya itu semenarik mungkin. Entahkah mau diedit, diberikan bingkai, atau pokoknya editnya itu semenarik mungkin. Lalu bagaimana dengan seorang dropshipper? Dropshipper dia seperti itu kan, kita hanya menerima gambar. Berarti gambar yang kita akan pasarkan itu di toko kita, nah itu diedit semenarik mungkin. Kalau bisa lebih bagus daripada gambar yang kita ambil dari supplier. Jadi kemampuan mengedit ini sangat penting. Entah itu menggunakan Photoshop, sekarang mungkin ada aplikasi untuk mengedit foto yang lain, itu opsional. Tergantung kita mau menggunakan yang mana. Intinya edit fotonya itu semenarik mungkin agar menarik minat dari customer itu lebih besar. Selanjutnya, menggunakan judul yang efektif. Jadi ketika kita berbelanja di marketplace itu kan barangnya sangat banyak, saingan juga banyak orang yang menjual dengan judul yang sama. Nah, bagaimana maksudnya menggunakan judul yang tepat? Atau jadi misalnya begini, orang berbelanja di marketplace itu misalkan mencari jilbab syar'i gitu. Nah, ketika kita cuma memberikan judul dari jualan kita jilbab syar'i saja, berarti
orang yang mencari fashion muslimah, terus mencari jilbab, misalkan kita tidak taruhkan judul ya, misalkan orang mencari jilbab segi 4 ukuran sekian, terus misalkan juga mencari jilbab syar'i modern. Nah, mereka yang mencari dengan judul-judul itu tidak menemukan barangnya kita. Kenapa? Karena kita cuma memberikan satu judul saja. Jadi bagaimana caranya untuk menjaring mereka yang mencari, misalkan ada yang mencari fashion muslimah, ada yang mencari jilbab syar'i, ada yang mencari misalkan jilbab modern. Nah, caranya itu ketika memberikan judul dari produk kita, itu jangan diberikan satu judul saja. Ya, misalkan kita berikan jilbab syar'i spasi, jilbab modern spasi, jilbab muslimah spasi, misalkan jilbab modern muslimah tahun 2021 misalkan. Jadi orang-orang yang mencari dengan judul yang berbeda-beda tadi, misalkan ada 5 orang yang mencari dengan judul yang berbeda, gambar kita atau toko kita juga ikut terjaring di pencarian mereka, karena kita tidak menggunakan satu judul saja. Jadi penting untuk menerapkan judul yang bagaimana caranya menjaring orang, ketika orang mencari kita juga ikut muncul gitu. Jadi lebih besar peluangnya mereka untuk masuk ke toko kita juga. Lalu selanjutnya penentuan harga. Nah, penentuan harganya di sini diusahakan melakukan riset terlebih dahulu. Jadi misalkan toko A menjual misalkan kita jilbab, toko A menjual jilbab syar'i dengan harga sekian, toko B sekian. Nah, kita cari rata-ratanya, mereka menjual walaupun bukan yang paling murah, tapi rata-rata menjual dengan harga berapa. Mungkin kita bisa naikkan sekian, tapi dengan catatan masih bisa ditoleransi, maksudnya harganya itu masih oke lah, nggak yang mahal-mahal banget gitu. Jadi penentuan harganya juga enggak sembarang. Kita riset dulu orang menjual dengan harga sebenarnya berapa sih mereka jual. Jadi harganya juga enggak bisa ditentukan sembarang. Misalnya kita ambil keuntungan dari 10%, jawabnya anggaplah kita sebagai dropshipper, kita menjual 10% keuntungannya gitu. Kira-kira seperti itu. Lalu trik selanjutnya itu menggunakan harga coret. Ini benar-benar cocok untuk bagi kaum ibu-ibu ya pada umumnya biasanya. Kenapa? Apa itu maksudnya harga coret? Misalkan sebenarnya harga coret itu misalkan kita pasang di toko harganya itu 150.000, tapi dicoret diganti dengan 100.000. Jika dibandingkan dengan toko sebelah, misalkan toko sebelah cuma menjualkan dengan harga 100.000 bulat 100.000, tidak ada potongan sama sekali. Nah, dibandingkan dengan toko kita yang menjual dengan awalnya 150.000 tapi dicoret menjadi 100.000, orang akan berpikir, oh ini barangnya lebih bagus, mungkin lebih bagus, tapi dia turunkan harga menjadi 100.000. Jadi daya tariknya itu lebih tinggi, karena orang berpikiran ketika dia harganya lebih tinggi mungkin kualitasnya lebih bagus, makanya dia lebih tinggi, tapi sedang diskon atau harganya dikurangi. Jadi lebih tertarik untuk membeli produk yang dengan harga coret tadi. Selanjutnya itu harus fast respon. Oke, fast respon. Kebanyakan customer itu ketika dia bertanya, mereka ingin langsung dijawab. Jadi harus lebih ramah ke customer, walaupun customernya mungkin rada-rada bawel, terus harus juga lebih cepat responnya, jangan lambat. Walaupun mereka bertanya apapun, customernya bertanya apapun, tapi kita jawabnya itu caranya cepat. Jangan diabaikan gitu. Itu customer ya. Jadi fast respon. Selanjutnya menggunakan iklan di marketplace. Maksudnya itu misalkan kita jualnya itu, kita gunakan iklan di marketplace, misalnya kita jualnya itu jam atau jilbab. Kebanyakan orang ketika masuk ke sebuah toko, misalkan tujuan awalnya itu ingin membeli bedak, misalkan bedak saja, tapi lihat juga ada body lotion, lihat ada parfum, lihat ada yang lain. Ketika mereka sudah dipajang di sana, hasrat berbelanja itu biasa semakin, saya juga mau beli ini deh, saya juga mau beli ini. Jadi kayak sekalian saja, apalagi kalau belanja online kan sukanya sekalian sama-sama ongkirnya gitu. Jadi dengan iklan ini orang akan menambah minat orang untuk berbelanja lebih dari yang awalnya mereka ingin belanja satu item, tapi ketika mereka melihat iklan, kenapa saya tidak beli ini, kenapa saya tidak beli ini juga, ternyata bedak saya habis gitu, ternyata body lotion saya habis gitu.
Jadi kira-kira seperti itu, maksudnya menggunakan iklan di marketplace itu. Mungkin cukup sekian, itulah 8 trik ya, 8 trik dari Bung Afan yang bisa kita praktekkan untuk membuat seorang dropshipper atau seorang yang berjualan di marketplace itu lebih banjir orderan. Nah, lebih banyak orderannya itu ada 8 tips yang tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.